Samparan ada 900 hektar. Ya, 900 hektar, dan kawasan itu dikelola oleh pemerintah provinsi dulu dengan badan pengelola kawasan wisata. Dalam pengamatan kita ternyata badan ini tidak bisa mengelola kawasan ini bisa produktif untuk menghasilkan PAD. Akhirnya kita bikin perda inisiatif DPR untuk merubah dari badan menjadi PT kawasan industri. Nah, ini sekarang sudah PT dengan perda nomor 6 tahun 2019. Iya, terdiri dari ada 4 hamparan. Hamparan 1, hamparan 2, hamparan 3. Nah, yang sudah bersertifikat ya itu hanya ada baru 203 hektar. Sisanya belum. Nah, masih dalam status memang sudah proses ya, masyarakat memiliki sertifikat. Nah, dan setelah menjadi PT, maka kita rencana pengembangan kawasan itu menjadi kawasan yang produktif, kawasan yang kawasan industri. Kita membangun pabrik, gudang, perkantoran dan berbagai fasilitas umum yang bisa dipakai oleh para investor maupun para masyarakat atau pengusaha untuk kepentingan pengembangan usahanya. Nah, dalam perda itu disampaikan bahwa ditetapkan penyertaan modalnya sebesar 90 miliar. Itu tahun berapa, Bapak? Itu untuk dia dalam selama 3 tahun. Ya, dana itu dicarikan selama 3 tahun. Dengan harus mulai dari 2021 35 miliar seterusnya. Dan selesai di tahun 4 tahun. Dana penyertaan modal 90 miliar. Nah, kemarin 2020 itu jalan tidak bisa penyertaan modal dicairkan karena masalah mutu. Nah, sehingga baru memulai dengan 35 miliar pada tahun 2021. Nah, core bisnis yang kita rencana di sana itu yang komersial company, ya, penyewaan kawasan kepada investor yang berminat. Yang kedua, penyewaan gedung, perkantoran, pabrik, termasuk lainnya. Selain itu ada bisnis lain yang bisa dikembangkan. Target keuntungan per tahun untuk? Ya, kita memang sementara ini dalam perhitungan kita untuk ya paling tidak target kita tahun 2021 ini paling tidak dividen yang bisa kita sumbangkan kepada PAD bisa mencapai 3-5 miliar. Itu target Bapak? Tahun pertama. Kita berharap devisa kita PT ini PT dan dia yang perusahaan daerah. Jadi PT kawasan namanya PT Kawasan Industri Daerah itu adalah salah satu perusahaan daerah. Jadi kita mencari para yang mau berinvestasi di sini itu nanti bekerja sama dengan kita. Oh, macam-macam, banyak. Ada yang sekarang yang sudah ada kan PLTU. Itu ada PT Gulf Mangan, tetapi macet karena ada moratorium. Tetapi tahun depan itu kan sudah pemerintah pusat sudah ambil alih dan semua akan berjalan. Ya, itu bisa. Nah, sekarang satu proyek besar yang sementara kita lagi komunikasi itu namanya New Kupampor. New Kupampor itu adalah membangun pelabuhan kontainer raksasa di sana. Harganya kurang lebih sekitar 6 triliun. Itu bantuan Bank Dunia. Jadi sudah dari PT dari Jakarta Pelindo sudah survei bukan antara 60 sampai 80 hektar lahan sudah disurvei. Yang mudah-mudahan tahun 2021 ini bisa jalan. Ya, tinggal
itu sudah masuk dalam agenda blueprintnya Bapak. Nah, kita berharap jadi setelah itu terbangun maka ada kapal besar, kapal roro besar, itu sudah bisa masuk di sini. Nah, itu salah satu. Nah, kita masih lagi bicarakan gimana apa kerjasama. Tapi kita adalah bagaimana dengan membangun pelabuhan besar ini rekrut tenaga kerja untuk kepentingan masyarakat, ya. Dan semua investor yang masuk, kami kontrak dalam kontrak kita harus ada poin yang mengatur tentang rekrut tenaga kerja harus dari masyarakat lokal. Nah, itu komitmen, dan juga ada perusahaan atau pemerintah memberikan ruang pendidikan bagi anak-anak yang ada di sekitar sana untuk bisa S1, S2, bahkan bisa S3 dalam aktivitas yang besar bagi pemerintah secara khusus bagi masyarakat. Karena kita melihat bahwa kawasan industri itu ada yang terpenting itu penyerapan tenaga kerja. Ya, kita contoh tidak usah jauh-jauh, di Makassar aja sekarang sudah hampir 30.000 tenaga kerja di Makassar, ya, di Surabaya, ya. Jadi kita mencoba melihat pengembangan kawasan industri. Paling pertama adalah penyerapan tenaga kerja. Yang kedua ya tentu pertumbuhan ekonomi, dan juga dari masyarakat, dan juga secara khusus NTT bisa berjalan dengan baik.